Certainly. Fully. Yes. Baik, sekarang kita akan menggali istilah pokok akidah menurut etimologis dan fonologis. Di dalam kata pokok akidah terdapat 3 kata atau 3 kalimat utama, kemudian 9 kata, 6 subkata, 6 fonologis, dan 1 huruf. Jadi di dalam istilah pokok akidah terdapat 3 kata atau kalimat utama, 9 kata, 6 subkata, 6 fonologis, dan 1 huruf. Kalimat utama yaitu 1. Apokok akidah atau negeri yang dipenuhi oleh pohon apokok. Yang kedua, apokok akidah atau ternyata negeri itu terdapat banyak anak panah. Yang ketiga, apogoma kataida atau dari daerah ini pernah disebut duri dari dalam tubuh seseorang. Apogoma kataida. Yang berikut ada 9 kata dalam istilah pokok akidah, yaitu apoko, poko, ogo, apokoma, maki, dan makida. Apo artinya duri dalam daging. Apo artinya duri. Apoko nama pohon. Poko anak panah. Ogo leher, ogo lur, apokoma ternyata anak panah, maki tanah, makida di atas tanah ini. Kemudian di dalam kata apokoma makida terdapat 6 sub kata, yaitu a, po, go, makida. A itu mengelak atau huruf pertama. Po jatuh terkapar atau nama disebut-sebut kapotina begitu. Go kata depan atau prefiks dari kata kerja yang mengandung arti tarik atau go. Kemudian ma badan atau tubuh. Ki jadilah akhiran atau sufiks. Kemudian da menunjuk tempat akhiran atau sufiks. Sekarang dari sisi fonologis terdapat 6 kata juga, yaitu a penyambung kata atau penyambung kalimat. Po biji buah. Go jembatan rotan. Ma benar. Ki ini atau menunjuk laki-laki. Da dilarang atau pamali. Dari pengkalian di atas, sekarang kita mengambil kesimpulan umum atau dia mengandung beberapa arti. Dari kata pokok akidah di atas ini dia mengandung beberapa arti. Di sini ada 3 arti. Yang pertama, secara umum di balik nama pokok akidah terdapat 3 kalimat utama, yaitu apokok akidah, apokok akidah, dan apokok kataida. Apokok akidah artinya negeri yang terdapat banyak pohon apokok. Apokok akidah artinya kaget ternyata
penuh dengan anak panah. Mungkin di sana pada zaman itu pernah buat anak panah yang jumlahnya banyak untuk berburu atau apalah seperti itu. Dan Apo Goma Kataida, artinya dari negeri ini pernah dicabut duri yang terdapat dalam diri seseorang yang namanya terkenal, bernama, dan bisa jadi dia adalah seorang pemimpin dari kampung tersebut. Ini dari istilah kapo, etename, itu artinya nama disebut-sebut seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara detail dari penggalian etimologis dan fonologis di atas, kita bisa dapat katakan bahwa di kampung ini pernah hidup seseorang yang terkenal atau bernama, dan orang tersebut pernah jatuh terkapar, potina begitu ya, terhempas dan terluka, namun kemudian ia diselamatkan dengan cara mencabut duri kayu apoko atau anak panah yang tertanam di dalam tubuh bagian leher. Bagian leher ya. Dari arti ini ada juga makna yang mengandung eskatologis atau yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa dari tempat ini akan diselamatkan seseorang yang bernama. Bisa juga akan menjadi tempat keselamatan bagi banyak orang, atau akan muncul orang-orang besar dan ternama yang akan menyelamatkan banyak orang. Itu makna eskatologis. Yang ketiga, negeri ini berlimpah dengan buah-buahan, namun di dalamnya terdapat duri atau anak panah. Bila duri tersebut dicabut, akan menjadi jembatan menuju negeri berikutnya. Itu yang saya rasakan atau saya melihat seperti itu. Sekarang fakta yang ada dari arti Apo Goma Kataida di atas. Jadi saya punya kesimpulan ini, kita uji sama-sama apakah pas atau tidak gitu. Yang pertama, dalam sejarah pohon mapia, wilayah Apo Goma Kataida disebut wilayah Pihaihe, yang mengandung arti negeri dedaunan atau buah-buahan dari kata pia, pohon, dan iye, dedaunan. Bagian batang terletak di bagian wilayah Mapia Tengah, antara lain disebut dengan Kampung Pihak Kuno, lalu ada Gunung Pihak Kebo, Tanjangan Pihak Bega, dan akarnya di wilayah Bomani Mamawe serta wilayah Suriwo. Jadi bagian Mapia Tengah, batang pohon itu dipatahkan oleh iblis yang menerima rekomendasi untuk mengganggu manusia. Nah, ini semua saya jelaskan dalam buku Mapia yang saya kerja dari tahun 96 dan sudah selesai. Sekarang tinggal terbit dan suatu saat kita akan baca sama-sama. Yang kedua, dari negeri susu dan madu ini, atau dari negeri yang penuh dengan daun-daun dan buah-buahan ini, telah muncul tokoh-tokoh pioner orang Mepago, orang Mewo. Pastor pertama berasal dari Apo Goma Kataida, yaitu Pastor Teo Makai Projo. Kemudian pilot pertama orang Mewo berasal dari kampung Apo Goma Kataida, yaitu pilot John Tekeke.
Bupati definitif pertama Kabupaten Dogiai, yaitu Dr. Andros Thomas Tigli, didukung penuh oleh masyarakat Piaye. Bupati Dogiai yang sekarang, Yakobus Dumapa, lahir besar dari Apogo Makida. Wakilnya Oscar Makai berasal dari Apogo Makida, negeri Piaye. Jadi itu yang ada di fakta hari ini dari penggalian nama tadi di atas. 3. Bisa dipastikan nama Apogo Makida diberikan oleh pelaku sendiri. Ada semacam penderitaan yang dialami, namun kemudian diselamatkan oleh orang lain. Penyebab ada 2. Pertama, dia menderita karena dia dipanah oleh orang lain. Tetapi dirinya tidak tahu siapa yang memanah dia. Setelah kesakitan, barulah dia tahu bahwa ternyata dalam dirinya ada anak panah. Ini dari kata-kata yang tadi muncul di atas ini yang kita tafsir. Penyebab kedua adalah dalam dirinya ada duri dari kayu apogo yang sudah tertanam lama, namun kaget setelah ada kesakitan. Di sini saya mau katakan bahwa sekalipun tidak tahu siapa yang panah, tetapi nampaklah bahwa dari kata ogo atau lur-lur itu, pantau-pantau, korban bisa menyangka pelaku ialah orang yang datang pantau-pantau dirinya, atau yang pura-pura datang memberi perhatian kepada dirinya, padahal hatinya busuk dan menginginkan dirinya meninggal. Jika memang benar, solusinya cuma satu, yaitu warga berkumpul bersama-sama, berdoa dan memohon maaf atas kesalahan moyang. Ini sebenarnya kesimpulan, tapi saya masukkan di sini. Jangan sampai pada zaman dulu memang benar terjadi ada panah kepada orang lain, tapi orang yang panah tidak pernah meminta maaf. Ini yang saya tambahkan di sini. Yang keempat, ada istilah go atau tarik, nyanyi go atau go jembatan. Ada makna yang terkandung di dalam kata ini, yaitu makna penghubung antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, jikalau diawali dengan upacara permohonan maaf secara bersama-sama. Ada hubungan eskatologis bahwa keselamatan sesungguhnya akan ada dari wilayah ini. Hal ini diisyaratkan juga oleh Mebaigai Gobai atau Wagakai Gobai ketika membagi tugas kepada Aupiteke dan P3 WKG untuk membawa terang di wilayah Meworide. Nah, ini yang saya dapat di dalam. Dan inilah yang saya bisa dapat gali dari arti nama Apogo Makida, dan saya rasa masyarakat di sana sudah tahu kenapa nama Apogo Makida itu diberikan oleh moyang, dan penggalian ini hanya semacam sumbangsi penggalian dari sisi etimologis maupun kronologis yang dapat saya bagi kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda mau memberikan masukan, kritik atau apa, Anda bisa komentar di link komentar di bagian bawah dari video ini. Sekian dan terima kasih.
fully valid.